Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Nofriza dari Prodi PAI 1B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan pemakaian PUEBI pada makalah. Mari teman-teman simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan pemakaian PUEBI dalam makalah yang berjudul Peran Bahasa dalam Pembangunan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen kami, Ibu Melani Harbikasari, MPD, yang disusun oleh saya sendiri, Dena Nofriza, dengan NIM 21531031. Selanjutnya yaitu latar belakang. Tulisan merupakan hasil karya tangan seseorang yang diperoleh dari hasil menulis menurut Iskandar Darwansyah dan Sunendar. Kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks. Jika dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa lainnya, seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca, dalam menulis sebuah tulisan terdapat berbagai macam aturan dasar yang harus dipahami, dan aturan tersebut harus diterapkan. Dengan merujuk masalah yang dikemukakan sebelumnya, saya akan berfokus pada masalah kesalahan penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca pada makalah yang berbasis PUEBI. Berdasarkan latar belakang yang telah saya tulis di atas, maka saya akan melakukan analisis pada makalah yang berjudul Peran Bahasa dalam Penggunaan karya dari Tita Apriani dan Jepa Puspita. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa pengertian PUEBI dan kesalahan PUEBI. Yang kedua, berikan contoh pemakaian PUEBI dalam makalah. Adapun tujuannya itu supaya kita lebih memahami cara membuat tulisan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Dengan kita menganalisis sebuah kesalahan dalam sebuah karya tulis, kita akan lebih memahami pemakaian PUEBI dan orang yang membacanya lebih paham dengan apa yang dimaksud si penulis. Adapun pengertian PUEBI, menurut Arianti, PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, baik kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keberagaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Menurut Murtiani, PUEBI atau Ejaan Bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan usul sarapan, serta penggunaan tanda baca. Sedangkan menurut Mulyadi, PUEBI Ejaan Bahasa Indonesia merupakan sistem ejaan kelima yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan oleh para ahli di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa PUEBI merupakan keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, pemisahan, penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Selanjutnya yaitu kesalahan pemakaian PUEBI. Kesalahan pemakaian PUEBI adalah sebuah kesalahan yang menyimpang dari norma dan kaidah tata bahasa, baik lisan dan tulisan, dengan adanya faktor penentu dalam berkomunikasi. Sedangkan menurut Suryaningsih dalam Permatasari, analisis kesalahan berbahasa PUEBI yaitu suatu metode yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang dapat meliputi pengumpulan sampel, mengidentifikasi kesalahan pada sampel, penjelasan kesalahan, klasifikasi kesalahan berdasarkan penyebab, serta evaluasi. Adapun pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan usul serapan. Berikut ini uraiannya ya teman-teman. Berikut ini contoh kesalahan pemakaian PUEBI pada makalah yang saya dapatkan. Yang pertama itu kata syukur seharusnya ditambahkan huruf I, dan kata bahasa dalam seharusnya tidak perlu digabungkan, harus ada spasi di antara dua kalimat tersebut. Yang kedua yaitu
pada akhir kalimat seharusnya ada tanda titik. Dan pada kata berdiri, huruf di depannya tidak menggunakan huruf kapital. Seharusnya penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya itu pada kata berdiri sebagai lambang kebanggaan dan sebagai lambang identitas. Seharusnya di kebanggaan itu hurufnya kebanggaan. Selanjutnya itu pada kata pemakaian, untuk mengawali kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Yang kedua itu pada kata menunaikan, seharusnya tulisannya itu menunaikan, dan kata yang menunaikan itu tidak baku, seharusnya diganti menjadi mengerjakan. Untuk contoh selanjutnya bisa teman-teman lihat yang ada pada gambar berikut ini. Demikian tadi yang saya dapatkan tentang analisis kesalahan pemakaian puebi. Adapun kesimpulannya, yakni puebi merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca.